Tidak ada kehangatan sebesar kehangatan yang didapatkan bersama dengan keluarga tercinta. Kalau keluarga Cemara merupakan salah satu role model pada kehidupan keluarga di Indonesia, ya karena memang pada dasarnya betul adanya. Keluarga Cemara, keluarga yang memberikan kehangatan, tidak harus mewah seluruh properti yang dimiliki, tidak harus mewah seluruh fasilitas yang didapatkan. Karena kehangatan itu datang dari setiap orang yang hidup pada keluarga itu. Inilah yang menjadikan kita tidak boleh bosan untuk meminta kepada Allah supaya kita diberikan kehangatan di dalam keluarga kita. Saya tentunya menyampaikan bahwasanya qurrata ayun itu bukan sesuatu yang sifatnya langsung kita dapatkan, tetapi perjalanannya panjang dan itu merupakan sebuah hasil dari perjalanan dan ikhtiar effort seorang manusia. Semoga kita semuanya mendapatkan keluarga qurrata ayun. Mari kita mulai kajian kita. Selalu menarik nafas sebelum menyampaikan materi tentang pernikahan sebelumnya dan ketika kita menjalani pernikahan. Karena terkadang teori yang kita sama-sama pelajari kadang-kadang memerlukan kekuatan besar untuk mengeksekusi setiap ilmu yang telah kita peroleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para penuntut ilmu, seluruh pasangan kekasih yang semoga kita seilmu, sejiwa dan sesurga. Saya pernah didatangin oleh seorang jamaah, anak muda. Saya mencintai beliau karena Allah, orangnya baik dan sopan. Beliau datang dalam kondisi yang sedih. Lalu beliau menceritakan tentang sebuah kisah yang menimpa kepada keluarga beliau. Ternyata punya usut pada cerita itu dan kisah yang beliau sampaikan. Ternyata anak muda ini menceritakan kisah yang menimpa keluarganya bahwasanya bapak dan ibunya akan bercerai setelah pernikahan berlalu selama 30 tahun. Beliau pun usianya 31 tahun. Saya ketika mendengar kisahnya tentunya sangat terasa sedih di dalam hati saya. Mencoba untuk memberikan hiburan kepada beliau dan mencoba untuk menguatkan beliau dengan musibah yang menimpa kepada beliau. Maka pada saat itu setelah beliau pulang, saya lalu berpikir, Masya Allah ya, ternyata pernikahan itu, nafas perjuangannya itu ternyata sangat bisa panjang sekali di dalam kehidupan. Ternyata disitulah kita akhirnya paham, tidak ada senioritas di dalam pernikahan. Kita juga pernah menjumpai, saya pernah datang ke acara undangan kajian, ke undangan satu walimahan, tetapi saya lagi senang-senangnya menghadiri walimah, ada seorang ibu-ibu yang mencolek saya dan berkata, maaf sekali Ustadz gitu. Saya menikah 28 tahun dan saya baru saja diceraikan oleh suami saya dan saya harus pindah dari rumah saya. Akhirnya setelah 20 tahun perjalanan beliau di dalam menikah akhirnya terhenti. Biduk rumah tangga itu akhirnya kapalnya pecah berantakan. Disinilah bahwasanya tidak ada senioritas di dalam pernikahan itu memang betul adanya. Ada orang yang menikah 5 tahun belum tentu selamat pada 10 tahun perjalanan ke depan. Ada orang 10 tahun dia menikah ternyata belum tentu 15 tahun berikutnya. Dia mengalami keselamatan ketika 15 tahun berikutnya harus berpisah. Ada orang yang 15 tahun, mereka menjalin rumah tangga pada saat 20 tahun. Ternyata makhlike pernikahannya dihantam dengan gelombang, lalu menjadi hancur berantakan, tidak tersisa. Inilah yang menjadikan kita harus paham bahwasanya pernikahan ini merupakan sesuatu yang harus kita ikhtiarkan dan kita harus memiliki rasa di dalam kepemilikan terhadap pernikahan menjadi sebuah kenikmatan besar yang betul-betul hadir dalam kehidupan kita. Makanya banyak orang baru menyadari nikmatnya keluarga itu ketika keluarga yang sudah memberikan kepadanya kebaikan akhirnya hilang. Baru dia merasakan nikmat besar pada hidupnya itu hilang. Dan itulah yang sering terjadi. Dan kita harus paham, biasanya kenikmatan pada keluarga itu hilang disebabkan ya karena dosa dan kemaksiatan kita sendiri. Dan akhirnya menghampakan nikmat pada keluarga karena dosa yang dilakukan. Ada seseorang yang datang kepada kami. Beliau qadarullah ya, melakukan perbuatan khilaf. Beliau melakukan perbuatan zina.
Qadarullah akhirnya perbuatan zinanya diketahui oleh istrinya. Beliau sudah punya anak. Beliau akhirnya tidak bisa komunikasi lagi dengan istrinya, dan beliau sudah tidak bisa lagi komunikasi dengan bebas dengan anak-anaknya. Akhirnya beliau merasakan kesulitan dan beliau merasakan sempitnya dada dia ketika menghadapi masalah itu. Saya tahu beliau tentunya sangat menyesal dan beliau ingin memperbaiki diri. Tapi disitulah akhirnya saya mengatakan kepada beliau, antum sebelum melakukan perzinahan, apakah antum memiliki kesulitan berhubungan dengan anak-anak antum? Tidak, Ustadz. Apakah antum selama ini tampak rukun bersama istri antum? Iya, Ustadz, gitu. Tapi saya khilaf, gitu. Maka saya lalu berkata, kehidupan kita itu sebenarnya mudah, Pak. Yang menjadikan kita sulit di dalam kehidupan kita ya karena dosa dan kemaksiatan kita. Akhirnya karena dosa yang dilakukan, akhirnya menjadikan antum tidak bisa ketemu kembali dengan anak begitu mudah. Antum juga tidak bisa berkomunikasi dengan istri antum karena kecewanya istri antum yang merasa antum mengkhianati cinta yang dia berikan kepada kalian atau kepada kamu sepanjang hidupnya. Dan itulah masalah demi masalah yang kita jumpai. Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham. Kita tentunya selama ini menganggap bahwasanya pernikahan itu ya sebatas pernikahan. Lalu kita menganggap bahwasanya pernikahan itu hanya sekedar urusan fisik. Bahwasanya pernikahan itu hanyalah sekedar urusan fikih. Kita membahas tentang bagaimana syarat sahnya pernikahan, bagaimana syaratnya perceraian, apa itu khulu, apa itu rujuk. Tapi ternyata sedikit dari kita yang betul-betul memahami bagaimana kita memahami tentang pernikahan di dalam kehidupan kita berumah tangga. Padahal sekali lagi, karena tidak ada senioritas di dalam pernikahan, kita harus paham sisi-sisi lain di dalam pernikahan, di mana banyak makna yang harus kita pahami, harus kita mengerti dan harus kita realisasikan pada kehidupan. Kalau kita paham, ternyata pernikahan itu memiliki sisi lain di dalam pernikahan, memberi pelajaran supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam perjalanan kita berumah tangga. Saya pada kesempatan hari ini ingin menyampaikan tentang 10 sisi lain di dalam pernikahan yang mungkin sebagian dari kita tidak terlalu memahami sisi lain pernikahan. Kita selama ini ya memahami pernikahan ya sebatas kita berjumpa dengan jodoh kita, lalu kita menikah, lalu pernikahan kita sah menurut hukum dan menurut syariat. Memang betul pernikahan itu memang ada urusan fikihnya, tapi tentunya tidak hanya sekedar fikih. Ada banyak spektrum yang harus kita pahami dalam pernikahan. Mari kita coba membedah satu persatu sisi lain pernikahan yang harus kita mengerti supaya kita paham memaknai pernikahan yang kita miliki ketika kita mendapatkan keluarga, supaya kita memberikan sebuah penghargaan yang terbaik pada proses ketika kita mendapatkan keluarga. Ingat ya, keluarga itu nikmat besar. Bahkan kenikmatan berkeluarga itu merupakan salah satu kenikmatan yang pula dijanjikan kelak di surga. Berulang-ulang sering saya menyampaikan, kenikmatan surga itu ada kenikmatan melihat wajahnya Allah, kenikmatan surga itu kenikmatan ketika kita berjumpa dengan Rasulullah dan para nabi, dan kenikmatan surga itu salah satunya kita berjumpa dengan keluarga kita. Sekarang, apa sisi lain pernikahan yang harus kita pahami? Yang pertama, sisi lain pernikahan yang harus kita pahami adalah bahwasanya pernikahan itu jangan terlalu besar mencintai pasangan kita, mengalahkan cinta kita kepada Allah. Karena sesungguhnya kita harus paham bahwasanya tidak ada yang mutlak kita cintai sebagai manusia kecuali yang paling mutlak untuk menjadi objek kecintaan kita itu kecuali adalah Allah. Kalau ada seorang manusia ketika dia menikah, lalu akhirnya lepas kontrol dirinya, hatinya, dia mencintai pasangannya, melebihi kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya siapapun yang mereka mencintai manusia lebih besar daripada kecintaan kepada Allah, ini akan berakibat banyak hal yang terjadi pada kehidupan mereka. Yang pertama, kalau kita sudah terlalu mencintai pasangan kita, suami kita, istri kita, terlalu besar, lebih daripada cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka sesungguhnya yang pertama yang akan kita dapatkan,
Allah akan menguji kita kepada titik lemahnya kita. Dan biasanya orang itu memiliki titik lemah ketika mencintai manusia terlalu besar daripada cinta yang dia berikan kepada Allah. Kadang-kadang kita jumpai ada istri sangat mencintai suaminya, berlebihan dan melampaui batas. Akhirnya suaminya ketika digait hatinya sama wanita lain, dia merasa betul-betul kecewa sekali. Dan bahkan tidak sedikit yang mereka depresi dan frustasi. Ada laki-laki yang mencintai seorang wanita terlalu besar dalam proses menuju pernikahan. Ternyata wanitanya kabur bersama dengan laki-laki lain. Maka yang terjadi adalah laki-lakinya stres. Dan mungkin sepanjang hidupnya dia mengalami frustasi dan akhirnya dia bisa menjadi bagian. Dan dia akhirnya bisa ODGJ, orang dengan gejala kejiwaan. Gara-gara cinta yang dia berikan kepada perempuan ternyata mengecewakan. Lah inilah yang menjadikan kita di dalam proses pernikahan itu, ini salah satu hal yang besar dan ini merupakan salah satu hal yang sulit. Bahwasanya bagaimana ketika kita mencintai orang yang telah Allah hadirkan pada kehidupan kita. Di satu sisi kita harus mencintai, tapi di satu sisi kecintaan kita kepada suami kita dan istri kita adalah kecintaan yang membangun kecintaan kita kepada Allah. Tapi ingat, jangan sampai melebihi kecintaan kita kepada Allah karena Allah akan menguji kita dengan titik lemahnya diri kita ketika terlalu mencintai seseorang melebihi Allah. Yang kedua, konsekuensinya kalau kita mencintai seseorang itu, pasangan kita, lebih daripada kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu yang akan kita peroleh dan akan kita dapatkan kalau kita mencintai seseorang terlalu besar, maka sesungguhnya menjadikan kita akan mudah terperosok kepada perkara-perkara keburukan karena kita akan membenarkan apapun yang kita lakukan untuk mengikuti orang yang kita cintai. Akhirnya sering kita jumpai dan sering kita dapatkan ada orang, mereka melakukan apa saja, mereka diperbudak dengan rasa cintanya kepada suami, diperbudak dengan rasa cintanya dia kepada istri, akhirnya dia membabi buta melakukan apapun untuk menyenangkan hati suaminya dan hati istrinya. Maaf ya, kadang-kadang ada seorang suami lebih loyal kepada istrinya daripada taat kepada ibunya. Banyak pula seorang istri, dia rela untuk memutuskan silaturahmi dengan keluarganya ketika dia ingin untuk memuliakan suaminya tetapi secara berlebihan sampai akhirnya dia melanggar salah satu aturan dan perintah dari Allah. Inilah contoh-contoh yang sering terjadi. Maka inilah yang menjadikan kita semakin paham betul. Kita ini harus mencintai orang yang telah Allah hadirkan pada kehidupan keluarga kita. Tetapi Allah ketika telah menghadirkan orang yang hadir pada kehidupan kita, selalu pahami bahwasanya kita tidak boleh mencintainya melebihi cinta kita kepada Allah. Dan kita memohon kepada Allah. Makanya kita mendapati di dalam salah satu riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah, di dalam riwayatnya Imam Hakim dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Atani Jibril. Jibril itu datang kepadaku, lalu Jibril itu mengatakan kepadaku, ya Muhammad, isma syi'ta, wahai Muhammad, berlakulah apa yang engkau inginkan, fa innaka mayitun. Tapi ingat ya Muhammad, kamu nanti calon mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuh. Cintailah siapapun, tetapi kamu harus tahu kamu akan berpisah dengannya. Bisa jadi berpisah di tengah perjalanan hidup atau berpisah dengan adanya kematian. Maka itu menjadikan kita akhirnya memahami bahwasanya Malaikat Jibril pun sudah memberikan wasiat kepada kita bahwasanya mencinta itu kadarnya tetap harus dikontrol. Karena mencinta itu sebagaimana gula. Apabila terlalu besar masuk ke dalam tubuh kita menjadi glukosa dan akhirnya menjadi diabetes. Yang akhirnya menjadi sumber segala macam penyakit yang ada pada diri kita. Dan itulah yang kita khawatirkan. Makanya akhirnya kita juga mendapati di dalam satu perkataan ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidhaka yawmamma. Cintailah siapapun, bisa jadi orang yang kamu cinta itu nanti akan menjadi musuh bagimu dan itu bisa terjadi. Maka inilah yang menjadikan kita faham. Bukankah kita pernah mendengar kisah nyata yang beberapa hari yang lalu saya menyampaikan kepada kalian. Ada kisahnya Mughis ketika sangat cinta kepada Barirah.
yang akhirnya menjadikan Mughis selalu mengikuti Barirah kemanapun, membuntuti, mengintil kepada Barirah untuk ingin mendapatkan rasa cintanya Barirah. Tapi apa yang terjadi? Barirah tidak pernah mencintai Mughis, dan akhirnya Mughis ini terkecewakan sampai dia meninggal dunia. Inilah yang menjadikan kita semakin paham. Lihatlah suamimu, lihatlah istrimu, cintailah mereka. Tapi jangan sampai kamu tidak sadar, cintamu kalau kamu biarkan lepas kendali, maka cintamu bisa mengalahkan cintamu kepada Allah. Dan itu membuatmu lemah. Itu yang menjadikan kita tidak mungkin akan baik ketakwaan kita. Kalaulah kecintaan kita masih kita biarkan dan tidak kita kontrol. Kecintaan kita kepada suami kita dan kepada pasangan kita harus dengan kadar yang benar dan tidak boleh melampaui batas. Inilah yang menjadikan kita mendapati sebuah kisah. Kisah yang terjadi adalah ketika Buya Hamka ditinggalkan istrinya. Beliau sangat bersedih ketika ditinggalkan istrinya. Maka yang dilakukan oleh seorang Buya Hamka itu sangat istimewa. Buya Hamka itu setelah ditinggalkan istrinya, Buya Hamka itu memperbanyak sholat sunnah. Dan ternyata beliau memperbanyak bacaan Quran. Aktivitas yang dilakukan oleh Buya Hamka itu menarik perhatian anak-anak beliau. Sampai anak-anak beliau itu berkata kepada Buya Hamka dan mengatakan kepada Buya Hamka, abinya, Buya, kenapa sepeninggal ibu ngajimu malah kamu tambah? Dan bagaimanapun kamu sering sholat 2 rakaat. Maka pada saat itu dijawab sama Buya Hamka, gini nak, aku ini setelah ditinggalkan ibu kalian, maka aku ini baru sadar kalau cintaku kepada ibu kalian itu sangatlah besar. Karena aku merasa sedih. Ketika aku sangat merasa sedih ditinggalkan ibu kalian, di sisi yang lain aku malah khawatir loh. Jangan-jangan cintaku kepada mendiang istriku ini mengalahkan cintaku kepada Allah. Maka aku membaca Quran dan aku tambahkan durasi aku membaca Al-Quran, waktunya aku tambahkan juznya. Karena apa? Supaya aku betul-betul ingin memberikan bukti bahwasanya aku tetap mencintai Allah. Karena membaca Al-Quran itu membuktikan kecintaan manusia kepada Rabb-nya. Dan tidaklah aku sholat 2 rakaat. Tidaklah aku sholat 2 rakaat. Dan aku sering mengulang-ulang sholat 2 rakaat. Karena itu sebenarnya sholat sunnah taubat. Nah, kenapa? Aku khawatir kalau cintaku kepada istri atau kepada mendiang ibu kalian itu melebihi cintaku kepada Allah. Makanya aku bertaubat dan aku mengakui kepada Allah bahwasanya kalaulah cintaku kepada makhlukmu ini salah, aku memohon ampunan. Tidaklah 2 perbuatan itu dilakukan seorang Buya Hamka kecuali karena kefahaman akidahnya yang sangat luar biasa kepada istrinya. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita menarik sebuah pelita untuk hati kita, memberikan pelita untuk pikiran kita, mencintai suami dan mencintai istri. Hari ini ada satu fenomena, ada yang mereka meremehkan pasangannya, tapi ada pula yang mereka itu mencintai suaminya atau istrinya secara berlebihan. Akhirnya dia mengalahkan cintanya kepada Allah yang sifat cinta itu adalah mutlak. Makanya inilah yang menjadikan kita paham sisi lain pernikahan. Siapapun yang kamu nikahi, siapapun hari ini yang sedang istirahat di kamar kita, di rumah kita, cintailah dia. Dengan mencintai dia itu sama-sama mencintai Allah. Artinya, ajaklah dia menuju kepada Allah. Ajaklah bagaimana semakin besar cintamu kepada dia, semakin kamu mendorongnya di dalam ketaatan. Setidaknya itulah yang bisa untuk mengikis, yaitu kecintaan yang kita khawatirkan jatuh kepada kadar yang salah. Apapun yang berlebihan, itu selalu salah. Apapun yang berlebihan, itu selalu merusak. Dan itu pula yang harus kita paham. Mencintai seorang wanita, mencintai seorang laki-laki, terlalu berlebihan. Itu pun juga merupakan sebuah kadar yang salah. Dan kita harus waspada. Dan tentunya kita harus selalu memohon semoga cinta kita tidak merusak cinta kita kepada Allah. Ini yang pertama. Saya tidak akan bosan mengingatkan diri saya dan mengingatkan kalian, wahai saudara-saudaraku dan keluargaku. Pernikahan yang pertama itu harus berlandaskan karena ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, ya karena rasa cinta yang Allah tumbuhkan pada hati kita.
Supaya ketika pada satu waktu, pada perjalanan hidup kita, tiba-tiba tidak ada lagi rasa cinta yang ada pada hati kita, supaya kita paham, bagaimanapun kalau sudah tidak ada lagi kata cinta, setidaknya masih ada alasan untuk beribadah kepada Allah. Makanya betul kata Umar bin Khattab, awukilal buyut bunyanuha alal hubbi. Apakah setiap rumah itu dipertahankan hanya karena cinta? Mana letaknya ibadah? Mana letaknya pahala? Mana letaknya ridhonya Allah? Kalaulah pernikahan itu hanya didasarkan kepada sebuah kecintaan semata. Sekarang yang kedua, pernikahan itu tidak menjanjikan kepuasan, tetapi pasti memberikan keberkahan. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena memang kita menikah dengan seseorang yang asing sebelum ini. Contoh saya dengan istri saya. Saya mengalami kehidupan panjang dari kehidupan SD, SMP, SMA, sampai akhirnya kuliah. Saya tidak pernah memahami dan tidak pernah mengenal seorang wanita yang bernama Feby Hanum yang akhirnya menjadi istri saya. Istri saya, Feby Hanum, juga sama. Di dalam perjalanan hidupnya mungkin dia tidak pernah mendengar kata Umar Mita sampai akhirnya Allah takdirkan kita berjumpa dan akhirnya menikah. Maka sesungguhnya ketika kita adalah orang asing di hadapan pasangan kita sebelumnya, dan kita juga memiliki jenis kelamin yang berbeda, memiliki latar pendidikan yang berbeda, circle yang berbeda, memiliki pendidikan yang juga beragam dan berbeda, dan kita memiliki masalah yang juga tidak sama antara suami dan istri kita, kecondongannya, kejiwaannya, itu yang semakin menjadikan kita perlu kita pertegas, memang nikah itu tidak bisa menjanjikan kepuasan. Karena bagaimanapun istri kita, suami kita bukan mesin pemuas yang bisa membahagiakan kita 1 kali 24 jam dalam setiap hari yang kita lewati. Sehingga akhirnya penting sekali. Kalau tiba-tiba hari-harimu mendapatkan sesuatu yang menyesakan dada dari pasanganmu, ya sabarlah. Karena memang dia tidak bisa membahagiakan dirimu setiap waktu. Ada sebuah kata-kata hikmah yang bagus. Kalau kamu tidak terbiasa dan tidak mau melihat sisi kekurangan seseorang, kamu sebenarnya juga tidak layak menikmati keistimewaannya. Saya ulang kembali. Kalau kita tidak siap menerima kesalahan pasangan kita dan kekurangan pasangan kita, misalkan dia tiba-tiba marah yang membuat kita kaget, tiba-tiba dia mempersoalkan masalah kecil yang kita tidak pernah duga gitu. Lalu kita tidak mau pasangan kita melakukan itu. Sebenarnya orang yang tidak siap menerima kekurangan pasangannya, sebenarnya dia juga adalah orang yang tidak berhak menikmati kebaikan dari pasangannya. Kenapa? Karena menerima pasangan kita itu utuh. Kita menerima kekurangannya, kita menerima kelebihannya menjadi satu. Dan itu menjadi satu kesatuan di dalam kehidupan kita. Makanya akhirnya kalau kita paham bahwasanya di dalam pernikahan tidak selalu menjanjikan kepuasan, akhirnya kita harus siap. Kalau di dalam paruh kehidupan kita kadang-kadang menjumpai sesuatu yang tidak pernah terduga datang pada kehidupan rumah tangga kita. Saya ini pernah punya kisah nyata. Ada seorang ulama namanya Alibat Al-Maliki. Beliau dari Afrika. Sekitar tahun 333 Hijriah. Orangnya baik, zuhud, bertakwa, lembut, akhlaknya baik. Tapi kalian tahu? Beliau mendapatkan seorang istri yang betul-betul menguji kesabarannya. Dan betul-betul menguras kesabarannya. Sehingga berbagai macam perkara itu selalu bertentangan dengan Libat Al-Maliki, seorang ulama di dalam mazhab Maliki. Dan akhirnya dia pernah menuduh suaminya itu berzina tanpa bukti. Dan tuduhannya itu sampai diketahui banyak orang. Suami saya berzina, suami saya berzina, suami saya berzina. Padahal dia tidak punya bukti dan Alibat Al-Maliki memang tidak pernah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi tuduhannya itu datang dari istrinya. Antum bisa bayangkan nggak kalau itu terjadi? Alibat Al-Maliki ketika mendapati kondisi istrinya yang semacam itu, maka tentunya dia bersedih. Ada banyak dorongan orang, tetangganya, murid-muridnya, teman-teman guru-guru, syekh-syekh yang setara ilmunya dengan Alibat Al-Maliki mengatakan sama Alibat Al-Maliki, sudahlah, ceraikan aja itu istrimu, dia sudah melampaui batas. Dan dia sudah melakukan tindakan keji. Salah satunya ketika berani menuduhmu sebagai orang yang berzina. Karena tuduhan zina itu bukan tuduhan ringan.
Jadi maaf ya bapak-bapak yang di sini, kalau kita mendapati istri kita baru marah-marah, mecahin piring, Ibunda Aisyah pernah mecahin piring. Kalau istri kita mungkin banting handphone atau mungkin istri kita banting pintu, tetap maklumi karena ada wanita-wanita yang mereka lebih parah daripada yang dilakukan kalau hanya sebatas itu. Lulibat Al-Malik itu istrinya menuduh dia berzina. Maka ketika beliau didesak untuk menceraikan istrinya, beliau tidak mau menceraikan istrinya dan mengeluarkan sebuah kata-kata yang luar biasa. Apa kata-kata yang disampaikan oleh Alibat Al-Maliki? Alibat Al-Maliki itu mengatakan, kullun nasi mihnatun wa mihnati zaujati. Setiap orang itu punya ujian. Setiap orang itu punya ujian. Tidak ada yang tidak punya ujian. Dan ujianku itu ya terletak pada istriku. Maka akhirnya beliau bersabar menghadapi istrinya. Dan beliau mengharapkan kesabaran dia menghadapi istrinya itu yang akan memberikan kebaikan untuk beliau dan keberkahan untuk beliau. Dan itu betul-betul bukan hanya diucapkan oleh Alibat Al-Maliki, tetapi betul-betul direalisasikan oleh Alibat Al-Maliki sendiri. Ada kisah lagi ulama, saya lupa namanya. Ulama ini juga pernah mengatakan begini. Ada seorang ulama yang dia mendapati istrinya itu cerewetnya melampaui batas. Sampai orang-orang itu tidak nyaman kalau sudah duduk di samping istrinya dia. Lah istrinya itu cerewet, semua diomongin. Bahkan pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya tidak penting pun dibicarakan oleh istrinya. Jadi pembicaraan-pembicaraan tidak penting pun dibicarakan oleh istrinya. Dan sering sekali menyakiti suaminya. Maka beliau tidak pernah mau menceraikan istrinya. Sampai akhirnya orang tanya, apa sih yang kamu harapkan dari istrimu dengan kondisi yang semacam itu? Bukankah kamu bisa menikah dengan perempuan yang jauh lebih menenangkan, tidak terlalu cerewet? Kamu akhirnya bisa fokus konsentrasi mengerjakan banyak hal. Kenapa kamu pertahankan istrimu yang super cerewet dan banyak berbicara yang menyinggung dosa dan banyak berbicara yang tidak faedah? Maka beliau berkata, saya ingin bersabar kepada istriku supaya Allah bisa memberikan kebaikan melalui keturunanku karena kesabaranku menghadapi istriku. Dan kalian tahu, ternyata kesabaran laki-laki ini mendapatkan hasilnya. Beliau punya anak dan anaknya pun menjadi ulama besar. Dan salah satu di antara sebab keberhasilan anak itu menjadi ulama, Allah memberikan kepada anak itu banyak sekali pertolongan dalam proses dia mencari ilmu. Dan itu bisa jadi, kata para ulama yang semasa pada ulama ini, para ulama mengatakan ulama itu anak muda itu mendapatkan keilmuannya karena kesabaran bapaknya menghadapi ibunya dia. Jadi disitulah kita akhirnya paham. Kalau tiba-tiba kita pulang atau tiba-tiba seorang istri mendapati suaminya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi, mari kita kasih imun pada hati kita supaya hati kita tidak dikudeta dengan bisikan setan. Apa yang harus kita sampaikan kepada hati kita? Pernikahan tidak menjanjikan kepuasan, tapi pernikahan sejatinya memberikan keberkahan. Selama kita menjadi orang yang bersabar. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, yang kita harus pahami adalah bahwasanya pernikahan itu, yang kita harus paham, pernikahan itu tidak hanya sekedar hidup bersama. Tapi pernikahan itu harusnya melalui ibadah bersama. Ya. Jadi orang kalau menikah, orang yang ketika menikah karena Allah dengan orang yang menikah hanya karena hasrat itu berbeda. Orang yang menikah karena hasrat, maka dia menjadikan pertemuan dan perjumpaannya dengan istrinya dan suaminya hanya sesuatu yang sifatnya entertain ataupun having fun. Sudahlah senang-senang. Mau ke negara mana, mau ngapain. Tapi tidak pernah sama sekali mereka membuat komunikasi untuk beribadah dan taat kepada Allah. Ini namanya pertemuan hanya karena hasrat. Orang yang beriman ketika menikah, kita harus paham pernikahan itu bukan hanya sekedar hidup bersama. Tapi pernikahan itu sejatinya adalah ibadah bersama. Dan itulah yang membedakan antara mahabbah dengan mawaddah. Makanya beberapa hari yang lalu, masih ingat di dalam surat Ar-Rum 21, saya mengatakan, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.
Dijadikan manusia itu mereka saling mencintai, memiliki mawaddah dan warahmah. Kita harus paham apa bedanya mawaddah dengan warahmah, Ustaz. Beda antara mawaddah dengan warahmah itu sesuatu yang berbeda. Kalau kita hanya sekadar mencintai dengan hasrat disebabkan karena fisiknya, disebabkan hanya karena kepintarannya, itu yang disebut dengan kata mawaddah. Tetapi kalau kita mencintainya, ada hasrat yang kita miliki, kecondongan jiwa kepadanya yang kita dapatkan pada diri kita. Tetapi kita juga ingin sekali menarik tangannya, menggenggam tangannya menuju kepada Allah. Kita sedikit demi sedikit proses kita beribadah bersamanya, maka ini yang disebut dengan ini yang disebut dengan mawaddah. Orang bisa hidup bersama, tapi belum tentu orang itu bisa ibadah bersama. Nah, makanya inilah yang menjadikan saya sangat kagum sekali dengan sebuah kisah yang saya dapatkan dari bapak dan ibu saya. Pernah satu waktu dalam sebuah obrolan, dialog saya bersama dengan ibu saya, maka ibu saya itu, saya tanya kepada beliau, Ibu sayang banget ya sama bapak. Karena pernikahan sudah berjalan lebih dari 40 tahun pada saat itu. Pernikahan yang cukup panjang. Maka ibu lalu menjawab, kalau kamu tanya sama ibu, Bu E, apakah ibu sayang dan cinta kepada bapak atau Pak E, ibu tidak tahu gimana sih menerjemahkan arti cinta itu. Tapi satu, apa yang ibu rasakan adalah ibu itu membutuhkan bapak. Jadi ibu itu sangat membutuhkan bapak untuk beribadah kepada Allah. Makanya kalau boleh, ibu itu selalu berdoa. Semoga ibu diwafatkan oleh Allah lebih dulu daripada bapakmu. Saya kan langsung mau nangis itu. Saya tanya, kenapa begitu, Bu? Ya karena Masya Allah itu. Ibu tidak bisa membayangkan kalau hidup, lalu tidak bisa lagi beribadah dengan bapakmu. Kata-kata yang disampaikan oleh ibu memberi arti dan makna. Ternyata ada sesuatu konsep hati yang jauh lebih tinggi daripada konsep sekedar mencintai. Yaitu ketika saya mencoba membuat definisi dari apa yang disampaikan oleh ibu saya, dikatakan ibu saya, disitulah saya paham. Rasa butuh kepada pasangan untuk menjadikan pasangan itu bisa membersamai kita dalam ibadah itu suatu kenikmatan besar sekali. Ada orang yang mereka saling mencintai, tapi belum tentu mereka saling membutuhkan pada ibadah. Ketika sang suami ngaji, sang istri mungkin tidak terlalu semangat untuk mengikuti suaminya ngaji. Ketika sang istri mungkin membaca Al-Quran, mungkin sang suami tidak dijadikan hatinya tergerak untuk juga membaca dan tilawah kepada Quran. Ketika sang suami sholat tahajud, dia tidak ingin membangunkan istrinya. Dan istrinya ketika tahajud, dia tidak ingin membangunkan suaminya. Maka sesungguhnya itulah cinta yang belum tentu cinta itu bisa mengalami satu grade. Bagaimana konsepnya adalah saling butuh. Untuk saling menggandeng tangan untuk beribadah kepada Allah. Lah rasa butuh itu yang luar biasa. Rasa butuh inilah yang menjadikan seseorang di dalam pernikahan itu tidak hanya sekedar mahabbah, tapi pernikahan itu menjadi sebuah kekuatan besar yang disebut dengan mawaddah, dan Allah yang menurunkan itu. Kalau setiap orang di dalam mereka beribadah, mereka sudah melaksanakan perkara itu, yaitu taat. Makanya ketika kita memahami di dalam proses ijab qabul dan walimah, kita memahami ada satu perintah sunnah. Kalau habis menikah, maka kita disunahkan untuk mencium kening istri kita. Lalu mengucapkan doa. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Setelah itu, kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat bersama dengan pasangan kita. Sholat 2 rakaat itu memberi arti dan makna yang sangat dalam. Kenapa habis ijab qabul kita disuruh nikah, disuruh untuk sholat 2 rakaat? Karena ketika kita disuruh untuk sholat 2 rakaat, habis mengucapkan ijab qabul, karena Allah ingin memberi arti kepada kita semuanya. Nikah itu adalah ibadah.
Makanya ketika sang suami sholat 2 rakaat bersama istri yang menjadi makmum, maka sang laki-laki menjadi imam, sang perempuan menjadi makmum. Tidak ada pemandangan yang paling menyenangkan kecuali seorang laki-laki melihat istrinya menjadi makmum, dan tidak ada pemandangan yang paling menyenangkan kecuali istrinya yang makmum melihat suaminya menjadi imam. Dan itu yang harus selalu kita perhatikan. Makanya akhirnya itulah yang menjadikan kita memahami pada poin yang ketiga. Memang di dalam pernikahan itu tidak menjanjikan hanya hidup bersama. Tetapi pernikahan itu harus menjanjikan bagaimana kehidupan kita itu adalah ibadah bersama. Makanya mintalah kepada Allah. Kalau kalian hari ini telah mendapatkan rasa cinta yang hadir pada hati kita, tapi kita belum diberikan semangat untuk saling menuntun dan dituntun di dalam ketaatan, minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami rasa cinta. Di mana rasa cinta ini menuntun kami kepada ketaatan dan kami dituntun menuju kepada ibadah kepadamu. Dan inilah perkara yang sejatinya bisa mengikis banyak pertengkaran. Mungkin terjadinya banyak pertengkaran di dalam kehidupan kita itu bukan karena hanya perbedaan latar belakang, tapi bisa jadi ada banyak pertengkaran di antara kita pertengkaran itu disebabkan karena kita tidak pernah menghadirkan ibadah. Tidak pernah kita melaksanakan ibadah bersama, tidak pernah kita hadir di majelis ilmu bersama, tidak pernah kita melakukan ketaatan bersama. Maka itulah ketika ada satu pasangan, ketika mereka tidak lagi meramaikan kehidupan mereka dengan ibadah bersama, maka itulah yang menjadikan akhirnya pertengkaran demi pertengkaran. Mungkin perselingkuhan terjadi, mungkin pengkhianatan terjadi hanya disebabkan karena ibadah yang dilakukan oleh mereka itu betul-betul tipis sehingga akhirnya tidak bisa menolak bala yang ada pada keluarga itu. Kita harus paham ya Bapak dan Ibu. Mempertahankan kehidupan rumah tangga itu harus perlu tirakat. Jadi mempertahankan hidup rumah tangga itu harus perlu tirakat. Tahu tirakat? Tirakat itu mujahadah, sungguh-sungguh kita. Maka tirakat itulah yang kita lakukan, tirakat itulah yang kita kerjakan dengan kita melakukan ibadah bersama. Maka sesungguhnya ketika ibadah itu sudah dilakukan bersama, ketaatan terus bertambah di dalam kebersamaan, saling mengingatkan di dalam sunnah, maka itulah yang menjadi tirakat. Dan tirakat itu bisa menjadi alasan Allah memberikan proteksi, Allah memberikan imun kepada keluarga itu, sehingga keluarga itu tidak mengalami banyak benturan. Keluarga itu tidak mengalami banyak problematika dan keluarga itu tidak banyak mengalami masalah. Disebabkan ibadah itu yang memberikan petunjuk pada kehidupan mereka. Kita harus paham itu. Orang kalau mereka sudah sama-sama beribadah yang wajib dan yang sunnah, maka sesungguhnya ibadah wajib dan sunnah kalau dilakukan secara kolektif antara suami istri, maka sesungguhnya ibadah sunnah itulah yang akan menjadikan keluarga itu menjadi wali-walinya Allah. Ya? Makanya di dalam satu riwayat yang sahih, di dalam hadis qudsi, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in mimma aftaratu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in mimma aftaratu alaihi hatta uhibbahu fa in kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alaiha. Makanya kita mendapati dan kita menjumpai apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, kalau ada seorang hambaku dia beribadah yang wajib lalu menambahkan dengan yang sunnah sampai aku ini jatuh cinta. Ini subjeknya, failnya itu kalau dia laki-laki ya kepada dirinya seorang. Tapi kalau dia suami istri berarti objeknya itu kepada suami istri. Kalau aku sudah mendapati suami istri mereka saling melakukan ibadah yang wajib, mereka melakukan ibadah yang sunnah, maka aku akan menjaganya. Apa yang Allah akan berikan kalau Allah sudah menjaga hambanya, kalau Allah sudah mencintai hamba itu. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjaga pendengarannya, aku akan menjaga matanya, aku akan menjaga kakinya dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan murka untuk mereka pada kehidupan. Dan akhirnya orang-orang ini kalau mereka sudah ibadah bersama, tirakatnya ada, mereka lakukan.
Maka itu yang akhirnya menjadikan seseorang bisa terjaga dari berbagai macam bala, berbagai macam goncangan, berbagai macam turbulence. Disebabkan ibadah itu menghilangkan cobaan pada kehidupan manusia. Ketaatan itu menghilangkan balak pada kehidupan manusia. Dan itu yang kita harus pahami. Itu yang keempat. Itu yang ketiga. Yang keempat yang kita harus pahami. Maka sisi lain di dalam pernikahan itu, yaitu adalah kita harus paham. Di dalam takdir kehidupan kita berumah tangga, tidak semua orang diberikan takdir yang manis di dalam kehidupan berumah tangga. Makanya perlu untuk kita mengerti. Yang datang dalam teras kehidupan kita ketika kita memiliki keluarga itu cuma dua. Ada yang datang membawa bunga, membuatmu tersenyum. Ada yang datang membawa duri yang membuatmu terluka. Mari kita perhatikan kisah bagaimana Nabi Lut. Nabi Lut itu tidak ada yang kurang di dalam ketakwaannya. Tidak ada yang minus di dalam keimanannya. Tapi dia mendapatkan seorang istri yang tidak beriman dan disebut dengan walihah. Walihah itu panggilan untuk istrinya Nabi Lut. Walihah ini menyatakan loyalitas kepada kaumnya Nabi Lut ketika kaumnya Nabi Lut mendatangi sesama laki-laki. Walihah ini. Ketika Nabi Lut kedatangan 3 malaikat yang begitu rupawan datang kepada keluarga Nabi Lut, maka Masya Allah ya, pada saat itu akhirnya rumahnya Nabi Lut itu dikepung oleh kaumnya yang ingin untuk memperkosa 3 tamunya Nabi Lut. Yang dibocorkan informasinya oleh walihah. Siapa walihah itu? Istrinya Nabi Lut. Dan akhirnya istrinya Nabi Lut termasuk yang mendapatkan adab pedih dari Allah. Termasuk di antara orang-orang yang diangkat dari permukaan bumi ke atas langit. Lalu mereka ketakutan ketika diangkat malaikat ke atas langit, terdengar suara lolongan anjingnya yang ketakutan, lalu dihempaskan ke atas tanah dan dilempari batu. Termasuk di dalamnya itu walihah. Kita tentunya paham, ada sebuah penjelasan bagus dari seorang ulama salaf. Penjelasannya begini. Kalau kita melihat lembaran episode keluarga-keluarga di dalam perjalanan para nabi dan para rasul, banyak sekali para nabi yang diuji dengan keluarga dekatnya. Nabi Nuh diuji dengan istrinya, diuji dengan anaknya. Nabi Lut diuji dengan istrinya. Asia diuji dengan suaminya. Ibunda Maryam diuji dengan keluarga besarnya. Kita mendapati Ismail pernah diuji dengan istri pertamanya. Rasulullah diuji dengan pamannya. Kalau kita berpikir sejenak, kenapa kehidupan para nabi, kehidupan para rasul adalah kehidupan yang mereka mendapatkan ujian melalui keluarga? Ya. Karena harusnya kalau secara logika harusnya kehidupan para nabi, keluarga mereka itu keluarga yang ideal. Karena apa? Mereka role model bagi orang yang beriman. Mereka itu role model bagi orang yang beriman. Ketika mereka itu harusnya role model bagi orang yang beriman, maka akhirnya kan harusnya mereka itu semuanya dalam kondisi yang perfect. Istrinya beriman, suaminya beriman, anaknya beriman. Kan mereka para nabi yang pastinya akan dijadikan contoh. Tapi justru yang kita peroleh dan kita dapatkan para nabi diuji dengan keluarga terdekatnya. Ini memberi arti kepada kita bahwasanya Masya Allah ya. Yang memberi arti kepada kita itu apa? Bahwasanya kita harus paham. Kalaulah keluarga para nabi dan keluarga para rasul, itu saja mereka diuji dengan keluarga dekat mereka, apalagi kita manusia, bukan nabi, bukan rasul. Makanya jangan kaget kalau di dalam perjalanan kehidupan kita, nanti kita berjumpa dengan seseorang, bertemu dengan siapapun yang hadir pada teras kehidupan kita, tapi ternyata membuat luka yang begitu dalam, menusuk pada hati kita, merobek sanubari dan kejiwaan kita di dalam kekecewaan yang sangat-sangat begitu terasa. Ya karena kita paham, memang takdirnya begitu. Memang takdirnya itu begitu. Ada yang kemudian mereka itu nanti diberikan oleh Allah kepada kita itu yang ada yang membawa bunga, ada pula yang membawa duri, yang membuat kita terluka. Dan maaf, kita tidak bisa menentukan siapa yang hadir pada teras kehidupan kita.
Saya maunya dia membawa bunga, saya maunya dia membawa duri. Tidak bisa kita yang menentukan. Karena hidup sesuai dengan takdir yang Allah tentukan pada kehidupan manusia. Ya. Maka inilah yang menjadikan kita harus mengerti. Terkadang Allah kirimkan ujian itu tidak melalui penyakit pada fisik kita. Terkadang Allah tidak kirimkan ujian melalui harta kita. Terkadang ujian itu Allah tidak kirimkan melalui kehormatan kita. Kehormatan kita baik-baik saja, rezeki kita lancar-lancar aja. Tapi ternyata ujian itu datang, yaitu kepada kita. Ujian itu bagaimana ujian itu datang? Ujiannya datang kepada kita ketika kita diberikan ujian melalui keluarga yang terdekat yang hadir pada kehidupan kita. Makanya kita tidak bisa mencela orang. Kamu kok keluarganya begitu? Emang dia mau keluarganya kayak gitu? Kita tidak bisa begitu gampang menyalahkan keluarga orang. Sudahlah, jangan gampang menyalahkan keluarga orang dan jangan gampang kita mengadili keluarga orang. Dan kalaupun kita baru mendengar curhatan satu orang dari pihak suami atau pihak istri, jangan langsung membenarkan. Karena kita belum mengetahui utuh dari masalah yang terjadi sampai kita mengambil kesimpulan. Jangan, kesimpulan kamu salah kalau hanya mendengar dari satu sisi. Kesimpulan kamu salah kalau hanya mengambil satu sisi. Maka inilah yang menjadikan kita semakin mengerti bahwasanya kehidupan kita berkeluarga itu ya memang cuma dua. Kalau ada yang bertanya, kenapa saya diberikan ujian pada keluarga? Jawabannya simpel, Allah yang paling tahu apa maksud dibalik setiap takdir dan kamu diperintah oleh Allah mengambil hikmah. Kenapa Allah berikan ujian pada keluarga saya itu menyenangkan? Mungkin Allah ingin melihatmu sebatas mana maksimal kamu di dalam bersyukur. Tapi gitulah Allah ketika menciptakan lintas takdir pada kehidupan pernikahan. Maaf ya, saya dalam perjalanan dakwah saya berjumpa dengan ribuan orang. Ada yang pernah curhat kepada saya tuh pengen banget Ustadz, punya seorang istri. Yang istri saya itu senang kalau diajak ngaji, tapi istri saya itu selalu marah-marah kalau diajak ngaji. Jadi akhirnya kajian itu sangat rentan sekali dengan sensitivitas kalau saya sudah mengajak kajian. Ya sudah, saya ngomong sabar ya Pak. Saya lalu sampaikan banyak hal. Di balik yang lainnya, saya pernah mendapati ada seorang wanita, dia curhat tentang masalah keluarganya dan berkata, saya tuh tidak pernah diajak suami saya ngaji Ustaz. Saya tuh pingin kayak teman-teman saya. Suaminya ikut ngaji, mengajak istrinya ikut ngaji, menghadiri kajian ketika weekend. Tapi suami saya nggak pernah. Saya ketika mendapati mereka di rentang waktu yang berbeda, cuma mikir mereka itu umurnya nggak terlalu jauh. Kenapa suami yang menginginkan istri dan merasa istrinya itu ujian ketika susah diajak ngaji, tidak dipertemukan dengan seorang istri yang ingin suaminya itu ngaji dan menganggap suaminya itu ujian baginya ketika suaminya tidak pernah ngaji. Kan mudah bagi Allah mempertemukan suami dan istri itu jadi satu. Dan menjadikan dan menumbuhkan rasa cinta di antara hati mereka berdua. Bagi Allah itu gampang. Tapi kenapa mereka tidak dipertemukan oleh Allah dan tidak disatukan dalam masalah cinta? Karena begitulah terkadang Allah memisahkan hati yang memiliki satu nada dan satu frekuensi untuk menjadi ujian bagi mereka. Dan kita diperintahkan oleh Allah menjalani proses takdir yang berjalan pada kehidupan kita. Maka kalau kita memahami bahwasannya di dalam kehidupan kita berumah tangga, ya kita harus paham. Kadang-kadang ujian itu datang dari keluarga terdekat yang betul-betul memberikan kilat halilintar yang memekakkan telinga untuk kita dan menjadikan kita terbentur dengan banyak masalah. Ya, semoga dengan kita paham ini lalu kita tidak kaget, lalu cepat depresi kalau mendapati kenyataan pahit kita rasakan semacam itu. Itu yang keempat. Yang kelima, kita harus paham bahwasanya ada setan di dalam rumah tangga. Ada setan di dalam rumah tangga. Maka kita harus paham. Saya ambilkan sebuah contoh yang gampang. Saya makan.
pisang. Ketika saya makan pisang ini dan ingin melahap pisang ini, setan kira-kira melihat saya atau tidak? Pasti jawaban kalian mengatakan, iya Ustaz, setan melihat Ustaz. Iya, setan melihat saya ini. Apa yang dilihat oleh setan dari diri saya? Setan akan melihat saya itu apakah membaca bismillah ataukah tidak. Kalau saya membaca bismillah. Ketika setan melihat saya membaca bismillah, maka setan tidak bisa menikmati pisang ini. Karena apa? Karena pisang ini sudah diucapkan nama bismillah. Tapi kalau saya makan pisang ini tanpa membaca bismillah, maka setan tidak bisa memakan. Kalau saya tidak membaca bismillah, setan ini bisa makan lahap pisang ini tanpa kita ketahui dengan kasat mata. Ustadz ngomong apa sih? Oke, saya korelasikan. Ini korelasinya dengan poin kita yang kelima. Bahwasanya ketika urusan pisang saja ada setan di dalam pisangmu, urusan rumah tangga itu ada setannya. Urusan tangga itu, rumah tangga itu ada pisangnya, ada pisang. Urusan rumah tangga itu ada setannya. Karena sesungguhnya kita menjumpai dan kita mendapati ada sebuah riwayat yang betul-betul sahih datang dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya setan itu setiap pagi dikondisikan oleh iblis untuk apel besar. Karena iblis memiliki kerajaan di atas air. Dan setan itu mengkondisikan, iblis itu mengkondisikan semua setan itu harus ikut apel. Sebelum mereka berangkat dari tempat peraduannya untuk menyesatkan banyak manusia. Maka ketika di waktu sore, masing-masing setan itu kembali untuk tukar shift dengan setan malam. Setan yang berangkat pagi ketika pada waktu sore, kata Rasulullah, dia melapor kepada iblis di kerajaan iblis di atas air. Kita tidak tahu di samudera mana. Bisa di Samudra Hindia, bisa di Samudra Pasai, bisa di Samudra Bermuda. Kita tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Setan itu di waktu sore akhirnya datang untuk melaporkan apa saja yang telah dilakukan setan kepada iblis, pemimpin terbesar kehidupan setan. Ketika masing-masing setan itu mereka memberikan kepada laporan kepada iblis, ada yang mengatakan, sesungguhnya saya telah menjebak dia melakukan ini, menjebak dia melakukan itu. Tidak ada satupun laporan itu yang direspon oleh iblis. Sampai ketika ada seorang setan yang mengatakan kepada iblis, taraktuhu hatta farraqa zaujatahu. Aku meninggalkan fulan dalam kondisi fulan itu menceraikan istrinya. Maka pada saat itu langsung iblis itu langsung berkata, nikmas syaitan wa anta. Sesungguhnya sebaik-baik setan itu adalah dirimu. Apa yang kita ambil pada diri situ? Sa'id bin Musayyib, beberapa hari yang lalu saya ngomong, tidak ada strategi yang diinginkan setan kecuali adalah kalau orang belum menikah, bagaimana dua orang itu berzina. Tetapi tidak ada yang diinginkan setan kalau seseorang itu sudah menikah kecuali bagaimana mereka saling bercerai, karena perceraian itu menyenangkan dan reward poinnya bagi setan di hadapan iblis itu gede dan besar. Maka ketika kita memahami bahwasanya ada setan di dalam pernikahan kita, itulah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa di dalam rumah diperintahkan kita untuk sering membaca Al-Quran. Kenapa di dalam rumah kita disuruh melakukan ibadah sunnah di dalam rumah tangga kita? Karena semua perintah sunnah itu dari tilawah kita, dari sholat sunnah kita di dalam rumah, itu pada dasarnya untuk memadamkan setiap perangkap-perangkap setan yang menempel pada rumah kita. Makanya maaf ya, sadar atau tidak sadar, kalau kita merenung, banyak kadang-kadang pertengkaran terjadi di rumah tangga itu karena hal-hal sepele. Hal misalkan sampah, hal misalkan makanan, atau hal ketika anduk diletakkan di atas sofa. Banyak yang terkadang masalah yang sepele itu harusnya tidak terlalu besar.
Tapi ternyata banyak perkara kecil itu menjadi pertengkaran. Akhirnya 3 hari tidak ngobrol, 5 hari mereka tidak ngobrol. Hanya karena sesuatu yang apabila ditelusuri sampai ke hulunya, kita tahu oh ternyata itu masalahnya kecil. Dan itulah yang menjadikan kita paham, setan itu bisa kemana-mana. Saya punya seorang teman yang pernah cerita kepada saya. Saat itu saya belum menikah. Dia ketika sudah menikah di usia muda, saya tanya, gimana pengalamanmu ketika menikah? Dia berkata, banyak hal yang kami pelajari. Ternyata hal-hal kecil itu pun bisa menjadi sebab pertengkaran. Contoh nih, ada laki-laki, seorang suami, pinginnya kalau dia tidur lampunya mati. Istrinya tidak pingin mati semuanya, tapi ada yang dihidupkan. Suaminya pengennya mati padam, gelap gulita gitu. Ternyata masalah itu pun teknis. Malam itu sering terjadi gesekan. Disitulah kita semakin yakin. Oh Masya Allah ya. Ternyata pertengkaran demi pertengkaran itu bisa terjadi. Dan itu terkadang pertengkaran itu kecil. Terkadang itu pertengkarannya itu karena satu urusan yang remeh-temeh. Tapi urusan yang remeh-temeh itu sudah bisa menggelincirkan manusia dan akhirnya menjadi sebab ketidakharmonisan keluarga itu. Ketika keluarga ini mereka tidak menyadari ada setan. Kita memberikan poin yang kelima, ada setan di dalam rumah tangga kita supaya ketika kita sedang terbakar emosi, ketika kita sedang terbakar kemarahan, setidaknya kita sadar ini tuh sebenarnya bukan karena masalah yang kami hadapi, tapi karena setan itu ada di tengah-tengah kami yang menjadikan akhirnya pertengkaran ini terjadi. Kalau orang itu paham misalkan dia mendapati istrinya tiba-tiba uring-uringan, lalu dia paham poin ini, akhirnya mereda. Dia tidak merespon secara berlebihan karena dia tahu, oh mungkin setan sedang mengipas-ngipas hatinya. Atau terkadang seorang istri ketika mendapati suaminya pada kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, lalu marah-marah, uring-uringan. Sang istri ketika paham poin yang kelima ini akhirnya apa? Dia berlindung kepada Allah, lalu dia mengatakan, mungkin suami saya lagi dikipas-kipasi oleh setan. Akhirnya menciptakan ruang kesabaran ketika kita menghadapi, oh pasangan kita mungkin lagi lupa kalau dia dihinggapi oleh setan. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Itulah yang menjadikan kita semakin mengerti. Makanya kita di dalam rumah tangga sering ngaji, sering membacakan murota. Jangan terus-terusan lagu, K-pop, suara-suara musik. Tidak pernah ada bacaan Quran. Tidak pernah pula ada namanya sholat sunnah di dalam rumah. Saya itu paling senang sholat sunnah itu di rumah. Kenapa? Ya karena itu merupakan ikhtiar dan proteksi yang kami berikan supaya setan itu tidak nyaman di dalam rumah kita. Jangan pernah membuat rumah kita dan suasana komunikasi kita dengan pasangan kita itu membuat setan itu nyaman. Makanya kenapa kita kalau malam disuruh menutup perabotan, disuruh menutup cangkir, disuruh menutup gelas, disuruh menutup pintu dengan mengucapkan bismillah. Ini semuanya merupakan bagian dari cara kita membuat setan tidak nyaman di dalam rumah kita. Dan tidaklah setan itu pergi dari rumah seseorang kecuali akan membuat kenyamanan. Ini ada sebuah kisah. Ada seorang suami istri yang bercerita. Dulunya mereka merupakan pasangan yang jarang membaca tilawah Al-Quran. Sering sekali pertengkaran terjadi. Datanglah beliau kepada seorang peruqyah. Peruqyah ini lalu memberikan ruqyah, mencoba mendeteksi apakah ada gangguan jin di antara mereka ataukah tidak. Maka ketika akhirnya dipastikan bahwasanya mereka itu tidak ada jinnya, maka nasihat dari peruqyah ini sederhana. Banyak-banyak tilawah Quran di dalam rumah. Masya Allah ya, setelah mereka banyak membaca Al-Quran, mereka merasakan perubahan. Dan akhirnya rumah itu lebih adem. Masalah tidak langsung terbakar dan langsung membakar apapun. Kenapa? Karena sudah dilindungi dengan ayat-ayat Al-Quran. Ingat ya, ada setan dazim di dalam rumah tangga. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah 102. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Setan itu memisahkan antara suami istri.
Setan itu mampu memisahkan suami istri. Makanya ada yang dinamakan dengan sihir mahabbah. Sihir mahabbah itu menjadikan seorang suami benci melihat istri, istri benci melihat sang suami. Bahkan dalam riwayat Muslim, kita juga dapati bahwa Rasulullah pun pernah terkena sihir. Siapa yang menyihir baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Seseorang yang bernama Labid bin A'sam. Labid bin A'sam itu seorang Yahudi menyihir Rasulullah. Lalu sihir yang terkena kepada Rasulullah itu bagaimana? Seakan-akan Rasulullah itu sudah mencampuri istri-istrinya, padahal Nabi sudah lama tidak mencampuri istrinya karena terkena sihir. Maaf ya, nanti kalau ada yang tanya, kok Nabi bisa kena sihir? Jawabannya simpel. Nabi terkena sihir supaya kita tahu bagaimana cara menyembuhkan sihir yang terkena kepada seseorang. Kalau Nabi nggak pernah kena sihir, ya kita nggak akan pernah tahu caranya meruqyah. Maka akhirnya Rasulullah diruqyah oleh malaikat dan intinya ketemulah yang menyihir beliau. Disitulah kita semakin paham. Sesungguhnya kenapa di dalam kehidupan rumah kita, janganlah kita menjadikan rumah kita menjadi rumah yang nyaman untuk setan. Karena apa? Rumah kita sudah tidak ada hal-hal yang membuat setan datang ke rumah kita aja, belum tentu keluarga kita itu adem ayem setiap waktu dan pasti terkadang ada turbulence. Kalaulah kita rumahnya saja sudah kita hilangkan unsur-unsur yang membuat setan itu datang ke rumah kita, itu pun belum menjamin rumah kita itu betul-betul adem ayem, apalagi ketika rumah kita biarkan dengan seluruh barang-barang dan komponen yang ternyata kalau kita perhatikan hadisnya membuat setan itu nyaman. Disitulah kita paham. Yang kelima, ada setan di dalam rumah tangga kita. Nempel di meja makan, nempel di dapur, nempel di pintu, nempel di mobil. Sehingga akhirnya kadang-kadang orang kalau sudah bertengkar itu tidak peduli tempat. Mau di dapur, mau di mobil, akhirnya bertengkar. Itu yang kita harus paham. Itu yang kelima. Yang keenam, yang kita harus pahami adalah bahwasanya keharmonisan itu masih ada. Kita tentunya paham ya, saya sudah sering menyampaikan. Kita harus mengerti qadhi atau surah al-qadhi, qadhi surah atau surah al-qadhi. Bentar ya, sebelum saya menyampaikan tentang surah al-qadhi, saya ceritakan dulu. Kita tentunya paham bahwasanya di dalam salah satu tujuan kita di dalam pernikahan adalah bagaimana kita mendapatkan qurrata a'yun pada pernikahan kita. Sebagaimana yang ada pada surat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan-keturunan kami. Berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak-anak kami yang qurrata a'yun. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Nah, kalian pasti sudah sering mendengar. Kata qurrata a'yun itu apa sih? Kata qurrata a'yun itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Al-Quran depak itu penyejuk hati dan jiwa kita. Tapi kita tidak akan memahami secara maksimal kata qurrata a'yun kecuali kalau kita pahami anatomi onta. Onta itu merupakan salah satu binatang yang istimewa. Makanya ada perintah afalam yang duru ilal ibli kaifa khuliqat. Emang kamu tidak perhatikan bagaimana onta ketika diciptakan? Maka onta itu memiliki bulu mata khusus. Bulu mata yang sangat halus. Di mana bulu mata yang sangat halus itu bisa untuk memberikan proteksi kepada onta dari serangan kerikil dan serangan pasir kalau terjadi badai. Makanya onta itu termasuk salah satu binatang kalau terjadi badai di gurun pasir, maka sesungguhnya dia tetap jalan. Kenapa? Karena bulu onta istimewa yang khusus itu melindungi mata onta dari serangan badai dan serangan pasir. Bulu mata onta secara khusus itulah yang disebut dengan kata qurratu a'yun. Jadi kalau kita terjemahkan begini, kalau ada orang di luar dia banyak masalah, banyak suara yang memekakan telinga, banyak perkara yang bisa membuat dia depresi dan frustasi ketika di rumah, ketika di lapangan, ketika di kantor. Tapi sekalinya pulang ke rumah, suara halilintar, kilat, dan petir yang tadi didapatkan itu setelah dia membuka pintu rumahnya, dia merasa tenang setelah dia pulang, maka sesungguhnya
Itulah yang disebut dengan qurrata a'yun. Maka disinilah kita akhirnya mendapati bahwasanya mendapatkan keluarga qurrata a'yun itu, saya menyampaikan, keharmonisan itu masih ada. Karena di antara fenomena orang hari ini, banyak yang orang itu tidak mau nikah, sebagaimana banyak orang itu tidak mau punya anak. Ada namanya child free, ada namanya marriage free, tidak mau nikah. Kenapa mereka tidak mau menikah? Karena mereka menganggap bahwasanya kebahagiaan di dalam pernikahan itu sudah tidak ada. Mustahil orang itu bahagia maksimal di dalam pernikahan itu tidak ada. Kalau ada di antara kita pernah membaca artikel, pernah membaca tulisan yang semacam ini, kan ini perlu diluruskan. Kalau kita membenarkan artikel ini, lalu membentuk mindset pada pikiran kita bahwasanya tidak ada lagi pernikahan yang betul-betul, tidak ada lagi pernikahan yang betul-betul menenangkan, tidak ada keharmonisan hari ini antara suami istri, itu berbahaya. Akhirnya kita condong skeptis dan akhirnya berpikir negatif tentang keluarga kita. Ini biasanya banyak disenengi hal-hal semacam ini sama orang-orang, anak-anak yang menjadi korban broken home. Senang dia kalau membaca itu. Akhirnya apa? Dia benci lembaga pernikahan. Maka ini merupakan perkara yang tidak boleh kita diamkan, karena ini merupakan perkara yang salah. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati di dalam kehidupan ulama ada namanya Shuraih Al-Qadhi. Shuraih Al-Qadhi itu menikah dengan Zainab binti Hadir. Tapi Masya Allah, ketika beliau menikahinya selama 20 tahun, maka beliau menikah itu tidak pernah melihat sesuatu yang membuat beliau marah dari istrinya. Imam Asy-Sya'bi itu lalu bertanya, temannya, jadi Shuraih Al-Qadhi itu punya sahabat namanya Imam Asy-Sya'bi. Lalu Imam Asy-Sya'bi itu kagum. Gimana kamu bisa punya seorang istri yang tidak pernah selama 20 tahun membuatmu marah, dan kamu juga tidak pernah membuatnya marah. Maka dikatakan oleh Shuraih Al-Qadhi, sesungguhnya saya ketika harus menikah, maka saya memegang ubun-ubunnya. Ya, saya memegang ubun-ubunnya, saya membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Ya Allah, aku meminta kebaikan wanita ini dan kebaikan yang di dalamnya, dan aku berlindung dari keburukan wanita ini dan keburukan yang ada di dalamnya. Maka setelah aku mencium ubun-ubunnya, maka setelah itu aku mengajaknya untuk sholat. Tapi tiba-tiba dia berkata kepadaku, segala puji bagimu, alhamdulillah wahai suamiku. Kita sebelumnya tidak pernah berjumpa, tidak pernah mengenal, tidak pernah bertemu, sampai Allah memperjumpakan kita. Kalau kamu ingin keluarga kita berlanjut, katakan kepadaku apa yang kamu sukai dan apa yang tidak kamu sukai. Dan sebaliknya, Shuraih Al-Qadhi pun juga menceritakan itu dan istrinya pun sama. Dan itulah kunci, perjalanan itulah yang menjadikan akhirnya Shuraih Al-Qadhi selama 20 tahun pernikahan beliau tidak pernah menjumpai kemarahan pada istrinya. Apa yang kita ambil sebagai sebuah pegangan untuk kita? Artinya keharmonisan atau qurrata a'yun itu ada. Tapi saya mengingatkan, qurrata a'yun itu hasil dari perjalanan dan effort yang panjang kehidupan manusia. Dan maaf saya menyampaikan, setiap orang mendapatkan qurrata a'yun dalam pernikahan mereka itu terkadang butuh proses waktu yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang 5 tahun mendapatkan qurrata a'yun, ada yang 5 tahun mendapatkan qurrata a'yun, ada yang 10 tahun baru mendapatkan qurrata a'yun, ada pula yang mereka baru mendapatkan qurrata a'yun setelah pernikahan 30 tahun baru mendapatkan qurrata a'yun. Ketika di masa tua akhirnya mereka itu saling dijadikan hati mereka itu menenangkan. Lah kita itu tidak pernah tahu kapan qurrata a'yun itu datang, karena terkadang proses mendapatkan buah manis yang bernama qurrata a'yun pada kehidupan keluarga kita itu sangat tergantung pada proses yang kita lakukan di dalam menjaga keluarga kita. Ya. Nanti akan kita pelajari sebab-sebab keluarga kita mendapatkan pertolongan. Tapi disitulah akhirnya kita menjumpai dan kita mendapatkan bahwasanya itulah salah satu di antara hal yang kita lakukan, dan itu pula yang menjadi sebuah perhatian besar kita. Jangan dimulai
konsep keluarga kita dengan sesuatu yang sifatnya skeptis bahwasanya keharmonisan itu tidak ada. Kalau kita sudah menganggap bahwasanya pernikahan itu tidak lagi ada keharmonisan, ya akhirnya kita akan mendapatkan sebagaimana yang kita pikirkan. Karena pikiran itulah yang akan dibersamai dan dieksekusi oleh Allah. Allah inda dhoni abdi. Allah itu bersama dengan prasangka hambanya. Sekeras apapun ujian yang hari ini kita rasakan bersama keluarga kita, tetap jangan pernah putus asa bahwasanya keluargamu bisa baik-baik saja ke depannya. Sekeras apapun karang-karang itu mencoba untuk menggoyang kehidupan kamu berumah tangga, tetap kamu harus yakin bahwasanya ada saatnya cuaca di laut itu tenang. Dan itu harus kita yakin. Jangan sampai ada masalah ketika ada gelombang langsung kita berpikiran suudzon. Memang benar kan tidak ada kan yang namanya bahagia dalam nikah. Makanya gini nih, saya banyak masalah, bertengkar terus dengan suami, bertengkar terus sama istri. Ya kamu berpikiran negatif kok. Dalam pernikahan itu kita tidak boleh berpikir negatif. Kalaupun terjadi pertengkaran wajar. Jauh sampai ke jauh-jauh. Maaf ya, banyak orang ketika mereka bertengkar sama pasangannya, lalu berpikirnya itu negatif. Salah ketemu orang saya. Salah jodoh saya. Yang akhirnya ucapan itu bisa jadi diaminkan oleh para malaikat. Dan akhirnya menyebabkan banyaknya kekisruhan, masalah pada keluarga kita. Ya karena semua itu bermula dari pikiran kita. Jadi kalau keluarga kita lagi ada masalah, turbulens yang kita peroleh dan apapun yang kita dapatkan, tetap jangan pernah kita hilang harapan. Kita akan mendapatkan qurrata ayun. Kenapa? Karena Allah itu adil bagi siapapun yang berusaha. Nah, itu yang kita harus pahami. Sekarang yang ketujuh. Apa yang kita pahami dari sisi lain pernikahan? Yang ketujuh, sisi lain dari pernikahan itu adalah seharusnya pernikahan itu menjadi tali kendali kita dari perbuatan kemaksiatan. Kita tentunya paham sekali bahwasannya manusia itu adalah pendosa. Tapi pendosa yang harus tahu kapan dia harus berhenti dari dosa dan kemaksiatan. Ya. Dan tidak ada waktu yang tepat bagi manusia untuk berhenti dari kemaksiatan dan dosa kecuali salah satunya ketika dia sudah mendapatkan dirinya menikah dan punya keturunan. Ada alul hikmah yang berkata, ada dua waktu emas bagi kita untuk berhenti dari kemaksiatan. Ibaratnya sedang naik mobil, kamu harus menginjak pedal rem. Kapan itu? Dalam dua kondisi. Satu, ketika orang tuamu sudah wafat. Kalau orang tuamu sudah wafat, sudahlah, jangan berbuat kemaksiatan, jangan berbuat dosa. Kenapa? Akibat dari dosamu ketika orang tuamu wafat menjadikan doa-doamu kepada orang tua terhalang. Karena dosa itu menghalangi doa sebagaimana kabut menghalangi sinar mentari. Sebagaimana keran menghalangi laju air. Sudahlah, kalau orang tuamu sudah meninggal dunia, sudah. Tidak usah lagi berbuat banyak dosa. Kalaupun berbuat dosa karena khilaf dan dorongan syahwat, cepat bertobat sama Allah. Supaya doamu kepada ibu dan bapakmu tidak tergantung dan tidak tertolak di pintu langit. Ini yang pertama. Yang kedua, kapan waktu yang tepat bagi kita untuk menarik diri dari perbuatan maksiat dan perbuatan dosa? Kalau kita sudah memiliki anak. Kalau seseorang itu sudah memiliki anak, sudah. Kalau sudah memiliki anak, sudahlah, jangan banyak berbuat dosa. Karena sesungguhnya pernikahan itu terkadang Allah jadikan alasan. Kadang-kadang Allah jadikan pernikahanmu itu alasan bagi kamu untuk berhenti dari dosa. Ada laki-laki banyak berzina, lalu dikasih anak perempuan oleh Allah, itu sebenarnya tanda dari Allah. Sudah, ini anakmu perempuan nih, masih suka zina, anakmu perempuan loh, nanti kalau dizinai orang gimana? Jadi akhirnya pernikahan itu merupakan tali kendali untuk berhenti dari dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Karena penyakit aja bisa menurun kepada anak dan keturunan. Seperti penyakit gula, seperti penyakit jantung, bisa menurun sama anak. Maka sesungguhnya dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tua itu berdampak besar kepada anak. Karena apa? Cetakan anak itu berdasarkan kebiasaan orang tua. Saya ambilkan contoh ya. Ada anak saya, Basim, itu kalau duduk, kadang-kadang tuh mirip banget dengan kakeknya, Mbah Umar Faruk. Dia begini.
Persis ini dengan kakeknya. Begini, saya itu paling sering lihat bapak saya kalau lagi duduk gitu, lagi nunggu tamu atau nunggu saya. Duduknya begini. Lah Basim itu punya kebiasaan begini, anak saya yang nomor 6. Kalau ternyata kebiasaan gestur tubuh itu terpengaruh dengan genetika, DNA, lo apalagi dosa dan maksiat. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham. Kalau ada seseorang yang ketika dia dikasih nasihat untuk berhenti dari dosa dan kemaksiatan, susah dikasih nasihat untuk berhenti dari dosa dan kemaksiatan, maka kita setidaknya ngomong, oke lah kalau kamu memang susah dikasih nasihat, kalau kamu masih bermaksiat, tapi nanti kalau sudah punya anak, sudah ya. Kenapa? Karena dosamu akan menyulitkan keluargamu dan dosamu akan menyebabkan dosa itu turun kepada anakmu. Ada wanita yang akhirnya dia nikah dalam kondisi hamil, dihamilin orang. Tanpa mereka sadari bapak dan ibunya dulu juga berzina sebelum mereka menikah. Ini kan mengerikan untuk kita. Makanya ruas rem ini harus dipegang ketika kita sebelum menikah. Ketika kita sudah menikah, ruas remnya itu harus dipegang. Harus ditarik. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam pernikahan itu kalau tidak menghentikan laju kemaksiatan kita dan tidak menghentikan kemaksiatan dan dosa-dosa kita, Masya Allah itu, maka sesungguhnya akan ada banyak masalah pada kehidupan kita berkeluarga. Makanya akhirnya apa? Keluarga yang berkah itu simpel, bukan yang bertambah hartanya. Tapi keluarga yang berkah itu keluarga yang setiap bertambah usia mereka bersama, maka bertambah banyak dosa yang mereka tinggalkan. Itu namanya keluarga yang berproses dalam ketaatan. Dan keluarga yang berproses dalam ketaatan itu merupakan nama lain dari keluarga yang berkah. Nama lain dari keluarga yang berkah. Dan itu yang menjadi perhatian besar untuk kita. Ya, jadi sesungguhnya pernikahan itu menjadi tali kendali kita berbuat dosa dan kemaksiatan. Fudail bin Iyad itu bercerita. Dia pernah melakukan perbuatan maksiat. Hasil dari perbuatan maksiat itu dirasakan oleh beliau. Muamalah istrinya berubah kepada dirinya. Muamalah anak berubah kepada dirinya. Bahkan tikus yang sebelumnya tidak ada di rumahnya pun tiba-tiba banyak tikus rumahnya. Kata Fudail bin Iyad. Masya Allah ya. Seorang Fudail bin Iyad saja, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in merasakan gimana dampaknya sebuah perbuatan maksiat itu bisa sangat mempengaruhi bagaimana kondisi keluarganya. Makanya saya teringat sebuah kisah nyata, ada suami istri baik, lalu akhirnya mereka makan riba. Lalu akhirnya keharmonisan di antara keduanya yang asalnya baik, sudah sering ngaji, yang akhirnya tergoda untuk makan riba, akhirnya mereka makan riba kembali. Dan akhirnya ketika mereka mengambil riba, lalu akhirnya sedikit demi sedikit usahanya sukses dengan riba itu. Tapi tanpa dia merasakan tumbal dari makan riba itu menjadikan akhirnya keluarga itu sering bermasalah, sering cekcok yang asalnya keluarga itu harmonis. Puncaknya ketika sang suami melakukan perbuatan yang diketahui istrinya dan istrinya kecewa. Dan istrinya mengaku tidak bisa memaafkan suaminya lagi. Akhirnya biduk rumah tangga itu hancur berantakan. Bisnis yang mereka kelola yang asalnya sukses dengan riba akhirnya juga ikut terseret berantakan. Dan akhirnya sang istri membuat tulisan yang menyentuh hati. Yang salah adalah kami yang telah menjadi keluarga tetapi akhirnya kami tetap memakan riba dan akhirnya tidak ada yang tersisa dari keluarga kami kecuali semuanya hancur berantakan. Jadi ini yang menjadikan kita memahami bahwasanya pernikahan itu menjadi tali kendali bagi kita untuk senantiasa menjaga keluarga kita dari perbuatan kemaksiatan dan dosa. Itu yang ketujuh. Banyak ya hari ini, Masya Allah. Yang kedelapan, bahwasanya kita harus paham kadang-kadang pernikahan itu tidak hanya membutuhkan kesalihan, tapi membutuhkan banyak keterampilan yang harus selalu kita pahami. Mari kita belajar. Kenapa poin ini perlu saya sampaikan? Poin itu saya sampaikan karena saya melihat ada sebuah kejadian dalam sirah kehidupan para sahabat. Ada seorang laki-laki saleh, Zaid bin Harisah, menikah dengan Zainab binti Jahsy. Dua-duanya orang solih.
Tidak usah kita tanya Zaid, karena Zaid itu anak angkatnya Rasulullah. Zainab nanti akan menjadi istrinya Rasulullah, berarti kriteria kesolihatan itu ada di dalam dirinya Zainab karena dinikahi oleh Rasulullah nantinya. Ketika mereka menikah, ternyata pernikahan mereka berakhir tragis. Zainab merasa tidak bisa mencintai Zaid dan Zaid merasa tidak mendapatkan penghormatan selayaknya. Akhirnya keluarga itu berpisah dan bercerai. Zaid akhirnya menikah dengan Ummu Aiman, yang akhirnya membuahkan anak, salah satunya Usamah bin Zaid, dan akhirnya Zainab dinikahi oleh Rasulullah dan perintahnya datang dari sisi Allah di arsy-Nya yang agung. Disitulah kita akhirnya mengambil sebuah pelajaran besar. Apa pelajaran yang kita jumpai? Artinya bahwasanya ketika kita menjumpai antara Zainab dengan Zaid ini adalah orang solih, ternyata belum tentu menjamin keselarasan dan kebersamaan mereka dalam pernikahan. Disinilah kita paham banyak sekali instrumen yang harus kita mengerti dalam perjalanan kita menikah. Bukan hanya solih itu tetap penting. Nomor 1 ini. Tapi ada instrumen lain, misalkan instrumen kemampuan, instrumennya itu adalah keselarasan latar belakang. Itu terkadang juga sangat membantu dan membackup keselarasan dan keharmonisan. Terkadang ada instrumen dengan gaya komunikasi yang baik, yang hangat, tidak ada masalah-masalah yang terjadi di antara keduanya ketika sebelum menikah. Itu termasuk instrumen-instrumen yang kita harus mengerti. Banyak orang ketika mereka di dalam menikah, mereka hanya tertuju kepada sebuah syarat kesolihan. Tapi mereka lupa bahwasanya di dalam pernikahan itu tidak hanya membutuhkan kesolihan, tetapi juga membutuhkan instrumen lain. Lah instrumen-instrumen itu loh nanti kita pelajari tuh. Nanti di hari berikutnya, di hari yang ke-8 dan hari yang ke-9 kita akan belajar. Apa instrumen-instrumen yang harus kita pahami? Karena apa? Hanya sekedar solih. Belum tentu kesolihan itu menjamin tenangnya hidup rumah tangga. Maaf ya, jangan sampai akhirnya kita berpikir salah. Ya sudahlah, nggak usah solih. Solih aja ada yang cerai. Loh, hidup rumah tangga itu, kalaulah yang solih aja bisa berpisah, apalagi tidak solih, kan begitu cara kita memahaminya. Maka sesungguhnya ada instrumen yang kita harus mengerti. Apa kasusnya antara Zaid dengan Zainab sampai mereka berpisah? Sebagian ulama menerjemahkan dan memberikan kesimpulan. Karena Zainab dengan Zaid itu, walaupun dua-duanya orang soleh dan akhirnya pisah, karena disebabkan friksi bahwasanya mereka lahir dari latar belakang yang berbeda. Zaid ini mantan budak, lah Zainab ini latar belakangnya dari keluarga yang terhormat, dari orang Quraisy. Yang ternyata latar belakang yang berbeda itu menjadikan friksi dan gesekan. Makanya ada istilah yang namanya, kata Rasulullah, ankihul akfa. Nikahilah orang yang satu kufu dengan kalian. Maka ada instrumen-instrumen yang lainnya juga. Ada instrumen bercanda, ada instrumen mengatur komunikasi. Itu penting sekali. Makanya akhirnya jangan hanya ketika kita menikah lalu kita sholat terus. Tapi ternyata ketika kita menikah hanya sholat terus. Tapi kita tidak memperhatikan bagaimana instrumen-instrumen yang lain. Dan itu yang akan menjadi masalah pada kehidupan kita berumah tangga. Disinilah kita paham. Pernikahan tidak hanya sebatas solih, tapi pernikahan harus yang kita berikan itu adalah banyak hal yang kita harus hadirkan menjadi instrumen yang membackup dan mendukung keselarasan antara kita dengan pasangan kita. Itu yang ke-8. Sekarang kita pindah ke 9. Yang ke-9 adalah ihtisab itu adalah energi yang tidak ada habisnya. Energi yang tidak ada habisnya. Karena banyak orang merasa motor penggerak di dalam pernikahan itu terletak pada rasa cinta. Motor penggerak pada kehidupan rumah tangga tidak terletak pada cinta. Tapi motor penggerak pada kehidupan berumah tangga itu terletak bagaimana seseorang itu memiliki sikap ihtisab. Ihtisab itu biasanya dimiliki sama orang yang terus menjaga hatinya dan terus mengimani hari akhir. Ada sebuah kejadian. Ada seorang syekh besar yang bernama Abu Muhammad Al-Qayrawani. Dia memiliki seorang istri yang sangat buruk perilakunya. Ya. Tidak menjalankan kewajiban, sering menyakiti Abu Muhammad Al-Qayrawani. Disakitin terus itu istrinya. Disakitin terus itu suaminya.
Masyarakat itu tidak sabar, bahkan nyalakan Abu Muhammad. Kamu nih loh jadi suami. Kok bisa istri kayak gitu dipertahankan? Sudah sabar masih disalahkan orang lain. Ya. Maka akhirnya ketika tuduhan-tuduhan itu diarahkan kepada Abu Muhammad Al-Qayrawani, maka pada saat itu perhatikanlah jawaban yang disampaikan oleh Al-Qayrawani Abu Muhammad. Dia menjawab dengan sudut pandang eagle view atau helicopter view. Beliau berkata, Ana rajulun qad akmalallahu alayya ni'mah fi sihatin fi badani wa ma'rifati wa ma malakat yamini. Fala'allaha bu'isat uqubatan ala dini fa akhafu idza faraqtuha an tanzila bi uqubatun hiya asyaddu minha. Ya. Ada satu perkataan yang dijawab oleh seorang Abu Muhammad ketika dia disalahkan orang, masyarakatnya, tetangganya menyalahkan. Sudahlah saya ini, istrimu ini kebangetan banget. Udahlah cerai aja. Maka dijawab sama Abu Muhammad, Syekh besar. Saya itu adalah orang yang telah diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Nikmat dalam kesehatan, nikmat penglihatan, nikmat ilmu. Allah berikan kepadaku semuanya. Dan aku juga memiliki budak. Kenikmatan itu aku dapatkan ketika aku memiliki semua tentang urusan dunia. Maka disitulah aku paham. Bisa jadi perempuan ini dikirimkan Allah kepada diriku untuk menghukum saya atas dosa saya. Dan kalau saya menceraikan istri saya khawatir. Saya akan dikirim perempuan yang jauh lebih buruk daripada istriku hari ini. Dan akhirnya itu menjadi sebuah kekuatan bagi Abu Muhammad. Disitulah kita paham, disitu kita mengerti. Memang motor penggerak dalam kehidupan orang beriman itu ihtisab. Wahai ibu-ibu, wahai para istri. Kalau hari ini kalian merasa bahwasanya bisa bertahan, itu hanya karena suami. Demi Allah, kalian tidak bisa bertahan. Tapi kalau kalian merasa bahwasanya kalian hari ini bertahan menghadapi suami yang memang betul-betul membuat sakit hati kita dan kekecewaan kita itu terus terasa. Yang bisa membuat kalian bertahan itu satu. Ketika kita tahu keimanan kita ke hari akhir itu besar bahwasanya ada kehidupan berikutnya setelah kehidupan di dunia. Kalau ihtisab itu ada, maka akhirnya tenang. Tidak ada kalah menang dalam pernikahan. Ketika suaminya diperlakukan tidak semestinya, dia tidak merasa kalah. Ketika sang istri diperlakukan yang tidak semestinya oleh suaminya, dia tidak merasa kalah. Kenapa? Karena dia menikah, biduknya sudah ditambatkan bahwasanya pernikahan yang dia jalani karena mengharapkan pahala di sisi Allah. Makanya kan kemarin saya menyampaikan, ada beberapa ulama-ulama salaf yang sengaja menikah dengan wanita yang buruk akhlaknya karena dia ingin belajar bersabar ketika mereka mendapati di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Memang pahala orang yang bersabar itu tidak ada batasnya. Dan mereka itu ingin sabarnya mereka menghadapi istri itu yang menjadi modal mereka menjumpai dan menjemput rahmatnya Allah. Ya. Jadi itu yang kita dapatkan dan itu yang kita miliki di dalam proses kita menikah. Jadi akhirnya disitulah kita akhirnya paham. Makanya akhirnya sebesar apapun masalah yang kita jumpai, selama kita kembalikan masalah yang kita dapatkan, masalah yang kita jumpai dalam setiap gesekan, problematika, ataupun pertengkaran yang kita jumpai dengan pasangan kita, yang apabila mereka tidak sesuai ekspektasi kita, lalu yang kita ingat itu satu, mengharapkan pahala di sisi Allah. Itu jadi kekuatan melebihi kekuatan uranium, bahkan melebihi kekuatan nuklir sekalipun. Saya tuh dulu pernah tanya sama ibu punya anak 2 cerebral palsy itu kayak apa rasanya? Ya berat nak, tapi ibu nikmatin. Apa yang menjadikan ibu nikmat? Ingat pahala nak. Dan ingat bahwasanya ketika kita mendapatkan ujian itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah tanpa kita meminta. Selama kita ikhlas. Ini yang namanya kekuatan ihtisab. Inilah yang disebut dengan motor penggerak kehidupan manusia. Sehingga akhirnya kalau selama orang itu memiliki ihtisab, selalu masih ada harapan keluarga itu masih bisa berjalan.
Tapi kalau orang itu sudah tidak lagi ada ihtisab karena sudah tidak punya iman sama hari akhir, mendapatkan pahala di hari akhir, maka akhirnya apa? Tidak bisa lagi berjalan kehidupan berumah tangga kalau sudah tidak ada lagi namanya ihtisab. Nah terus gimana menumbuhkan ihtisab pada hati kita, Ustaz? Menumbuhkan ihtisab pada hati kita itu adalah, yaitu ketika kita senantiasa terus mendekat sama Allah, terus menebalkan keyakinan kita kepada hari akhir. Kita melihat gundukan tanah teman-teman kita meninggal, disitulah kita akhirnya nanti akan tumbuh rasa ihtisab. Ya Allah, ujungnya kita itu memang hidup berkeluarga itu tidak nyari puas. Memang ini ibadah saya kepada Allah. Supaya nanti di alam barzah dan supaya nanti ketika berjumpa dengan Allah, saya bisa punya modal yang bisa saya banggakan di hadapan Allah. Ya Allah, Engkau pernah menitipkan istriku, Engkau pernah menitipkan suamiku dalam kondisi semacam ini, tetapi tetap aku jalani rumah tangga karena mengharapkan pahala dan ridhomu. Dan itu menjadi motor penggerak yang luar biasa. Kekuatan ihtisab itu melebihi kekuatan apapun. Yang terakhir hari ini. Pernikahan itu tidak hanya sekedar biologis. Tapi pernikahan itu harusnya urusannya adalah ideologis. Ingat gak omongan saya kemarin ya? Waktu saya ngobrol dengan ibu. Saya ngomong harusnya pernikahan itu tidak hanya sekedar biologis. Tapi ada unsur ideologis. Ada unsur membangun agama Allah. Menjayakan agama Allah. Pernah gak mendengar hadis begini? Nabi Sulaiman punya 100 istri. Nggak usah tanya, lu kok 100 istri? Banyak banget ya. Ya, syariat setiap nabi beda-beda. Nabi Sulaiman memiliki 100 istri. Dan satu malam dia berkata, saya akan mencampuri seluruh istri saya. Supaya setiap istri saya nanti lahir satu anak laki-laki yang berjuang membela Allah. Membela agama Allah. Hanya saja Nabi Sulaiman pada saat itu lupa membaca insya Allah. Akhirnya tidak ada yang hamil di antara 100 istrinya kecuali satu, dan satu pun melahirkan anak yang kondisinya terbatas. Tapi yang menarik adalah apa yang disampaikan Nabi Sulaiman. Bahkan sampai urusan biologis pun masih berpikir agama Allah. Saya akan nyampurin istri. Orang itu kan biasanya kalau sudah terdorong sama nafsu syahwatnya untuk mendatangi istri itu kan biasanya nggak mikir macam-macam. Tapi seorang Nabi Sulaiman itu berpikirnya itu hal yang besar. Sampai urusan mencampuri istri pun masih berpikir agama Allah. Harusnya pernikahan kita itu semacam itu. Semoga anak-anak saya nanti ada yang hafal Al-Quran. Semoga anak-anak saya nanti ada yang lebih hebat dakwahnya daripada saya. Semoga anak-anak saya nanti ada yang berjuang membebaskan Baitul Maqdis. Itu namanya ideologis. Dan itu yang terkadang hilang pada kehidupan kita di dalam kita menikah. Kenapa menikah? Nanti pengen punya villa di puncak gunung. Nanti punya rumah di pinggir pantai. Nanti punya perusahaan. Itu masalahnya duniawi tok. Jangan sampai nanti kita punya anak dan punya keluarga tetapi dianggap oleh Allah itu mandul. Rasulullah pernah bersabda, atadruna mani rukubu fikum. Kalian tahu nggak siapa orang yang mandul itu? Kami tidak tahu ya Rasulullah. Orang yang mandul itu orang yang tidak punya anak. Kata para sahabat, orang yang mandul itu orang yang tidak punya anak. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang mandul itu orang yang punya banyak anak. Tapi sekian banyak anaknya tidak ada yang membantu agama Allah. Berarti kalau kita mengambil hadis itu, kita tarik dalam kehidupan kita berumah tangga, disitulah kita paham. Kapan kita suami istri itu mandul? Kalau kita bertemu istri kita itu tidak ada niat untuk membantu Allah, membantu dakwah, membantu masjid, membantu urusan-urusan kebaikan. Berarti kita suami istri yang mandul. Ya. Jadi kalau ada suami istri, akhirnya tidak ada niatan ketika mereka berjumpa untuk membantu agama Allah. Kalaupun punya anak, yang difikirkan konsepnya adalah anaknya hanya nanti sukses dan supaya kaya raya anak itu. Dan diukur kesuksesan anaknya itu berdasarkan kesuksesan pencapaian duniawi. Maaf ya, walaupun anakmu 5, kamu akan dianggap mandul oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Nikah itu harus urusan ideologis. Nabi Sulaiman mencampuri 100 istri, yang diingat itu apa? Agama Allah. Saya akan mencampuri seluruh istri saya. Istri saya nanti punya 100 anak dan semuanya berjuang di jalan Allah. Lu urusan hasrat aja masih mikirin agama Allah.
Itu namanya ideologis. Dan itulah yang menjadikan kita paham pernikahan itu ternyata bukan hanya urusan biologis, tapi adalah urusan ideologis yang besar. Inilah sisi lain pernikahan. Mungkin ada banyak di antara kalian yang berpikir, Masya Allah ya, ternyata pernikahan itu utuh dalam seluruh kehidupan. Pernikahan itu jangan berlebihan ketika mencintai pasanganmu. Karena sesuatu yang berlebihan itu merusak. Pernikahan itu tidak menjanjikan kepuasan, tapi pasti memberikan keberkahan bagi mereka yang bersabar. Pernikahan itu bukan hanya hidup bersama, tapi ibadah bersama. Karena tidak hanya sekedar mahabbah, tapi mawaddah. Yang datang kepadamu, ada yang membawa bunga yang membuatmu tersenyum, ada pula yang datang dalam teras kehidupanmu membawa duri yang membuatmu terluka. Dan terkadang kita tidak tahu siapa yang nanti hadir. Ada setan di rumah tanggamu. Kalaulah kita makan pisang saja, dilihat oleh setan untuk dimanfaatkan pisang ini, kalau kita lupa membaca bismillah, apalagi rumah tangga kita. Keharmonisan itu masih ada. Maaf ya, jangan sampai nanti kalau bertengkar seakan-akan kita itu membenarkan teori orang yang tidak beriman dan tidak pernah merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Oh iya ya, memang tidak ada bahagia dalam pernikahan. Jangan. Pikiranmu yang negatif itu meracunimu. Dan kehidupan berumah tangga itu harus dimulai dari sebuah tren pemikiran yang positif. Pernikahan itu selayak rem kendali. Berhentilah dari kemaksiatan kalau menikah. Kadang solih belum tentu cukup. Karena memang dalam pernikahan itu membutuhkan banyak instrumen. Ada ihtisab yang merupakan energi yang menjadi motor penggerak dalam kehidupan orang berumah tangga. Dan yang terakhir, pernikahan itu harusnya tidak menjanjikan hanya urusan biologis, tapi urusan ideologis. Masya Allah ya, 10 poin kita pelajari hari ini. Agak panjang. Tapi memang pernikahan itu kan panjang. Panjang pula ilmu yang harus selalu kita mengerti. Semoga kita selalu sadar. Kita ngaji setelah kita nikah lama itu bukan karena kita nganggur. Kita ngaji ketika sudah lama kita menikah karena kita tahu. Kalau bukan dengan ilmu, apa obat bagi rumah tangga kita yang terkadang dihantam dengan badai dan masalah yang hadir? Ilmu itulah yang akan menenangkan. Senang sekali kita ngobrol pada kesempatan. Hari ini tidak terasa ini adalah hari yang ke-7. Besok kita akan membahas apa yang harus dilakukan laki-laki. Kemudian pada hari yang ke-9 kita harus membahas apa yang harus dilakukan seorang perempuan, seorang wanita. Baru yang terakhir, apa perkara yang bisa memberikan pertolongan pada kehidupan kita berumah tangga. Masya Allah. Dari hulu sampai hilir. Dari masalah pacaran, vs ta'aruf. Sampai urusan apa yang memberikan pertolongan pada kehidupan berumah tangga. Karena masalah apapun dalam berumah tangga tidak akan ada yang membahayakan selama pertolongan dari Allah lebih besar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mau nyusul Bibu di atas. Tadi dia bersama dengan Basib.